Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang untuk kita semua. Kali ini kita hadir lagi bersama podcast Pasca Sekolah milik Sekolah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Hari ini di Ramadan yang kelima kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan Ramadan. Hari ini saya kedatangan tamu Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Dr. Zuhri SSI MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Sehat, lancar puasanya Ustaz? Lancar, mantap. Alhamdulillah. Temanya apa hari ini Ustaz? Berkenaan dengan puasa? Temanya akan kita bahas tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Oke, itu pemirsa ya, tujuan disyariatkannya puasa. Silakan disampaikan dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama dan paling utama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memasuki hari yang kelima ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1444 Hijriah tahun 2023 sampai detik ini. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mendapati jalannya, yang dengan kita istiqamah menapaki jalannya, insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berbicara tentang tujuan disyariatkan ibadah puasa itu sendiri adalah agar kita bertakwa, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu sebenarnya tujuan khususnya, ya. Tujuan umumnya, setiap Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat dari rukun Islam yang 5, ya, ada syahadat, salat, zakat, puasa. Jadi ada tujuan umumnya. Jadi tujuan umumnya itu adalah dalam rangka membersihkan diri, ya, membersihkan jiwa atau tazkiyah nafas. Jadi itu sebenarnya tujuan umumnya.
Jadi puasa yang pertama, tujuan yang pertama, jadi tujuan umum yang pertama itu adalah dalam rangka tazkiyatun nafas. Kemudian yang kedua ada tazkiyah al-badan. Jadi membersihkan jiwa dan membersihkan badan. Yang pertama adalah dalam kerangka melatih kita untuk membersihkan jiwa. Mengapa puasa dan ibadah-ibadah lainnya dalam kerangka tazkiyah nafas? Karena kita sebagai manusia yang asal katanya itu adalah dari kalimat nasiya yansa, jadi pasti kita pernah lupa, pernah lalai, dan pernah berbuat dosa. Maka dalam kerangka itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Maka Imam Ghazali mengatakan seperti ini, la kabirata ma'al istighfar, atau la saghirata ma'al istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus tanpa kita memohon ampun dan meminta maaf kalau itu berhubungan dengan orang lain, maka itu akan menjadi besar. Tetapi dosa besar selain dosa syirik ya, dosa besar yang kemudian kita meminta maaf atasnya, kalau itu berhubungan dengan orang, kita meminta maaf kepada orang, dan kita melakukan istighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Beda dengan syirik. Maka syirik itu ya pelakunya harus menjauhinya atau memperbaiki akidahnya dan sebagainya, kemudian mohon ampun. Maka syirik itu adalah dosa besar yang akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan syirik itu tidak dibawa mati. Jadi syirik itu ketika dibawa mati, maka orang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kerangka itu, jadi Allah dalam waktu 1 bulan ini mau melatih kita, membiasakan kita agar kita bisa membersihkan diri dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan itu banyak sekali wahana-wahana untuk tazkiyah nafas tadi, untuk membersihkan jiwa. Di antaranya membaca Al-Quran, zikir, qiyamul lail, dan tentunya amalan-amalan wajib yang lainnya seperti sholat. Tidak boleh kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah amal pokok yang ketika kita katakanlah berpuasa tapi kemudian kita meninggalkan sholat, saya mengibaratkan ya kita seperti mengambil air dengan gayung katakanlah, tapi gayungnya itu bocor, jadi tidak ada nilainya puasa yang kita lakukan. Maka yang saya sampaikan tadi, banyak sekali wahana-wahana untuk tazkiyatun nafas atau membersihkan jiwa yang ada dalam puasa. Puasanya itu sendiri dan didukung oleh yang lain gitu loh. Karena puasanya itulah intinya itu. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tazkiyah badan. Jadi yang kedua itu adalah membersihkan badan, membersihkan jasad kita. Kalau kita baca, ada seorang ilmuwan ya, entah nanti bisa dibuka sendiri. Jadi dia mengatakan seperti ini, kalau manusia itu ingin sehat dalam konteks badan ya, maka kata dia, ini hasil penelitiannya, hasil risetnya ya, dia harus dalam seminggu itu 8 kali harus puasa. Kemudian minimal dalam sebulan perutnya harus dikosongkan. Dia tidak menggunakan istilah puasa itu mengosongkan. Maka coba kita melihat kepada syariat Islam. Di syariat Islam itu ada
puasa Senin Kamis. Hitung Senin Kamis itu, nah dalam sebulan itu harus 8 hari dan minimal sebulan dalam setahun dikosongkan. Jadi dalam Islam itu ada puasa sunnah Senin Kamis. Coba hitung Senin Kamis dalam 4 pekan atau 4 minggu itu 8. Dan kemudian dalam setahun kita harus berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Artinya apa? Sebenarnya kita bukan berarti melihat penelitian ini, tapi sebenarnya penelitian ini yang mendapatkan ilham, entah meskipun apa agamanya dia, bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah itu sudah sesuai, bahkan sangat sesuai dengan kita sebagai manusia. Maka istilahnya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak membiarkan kita gelondongan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat atau alat perangkat agar kita tetap mengorbit kepadanya, baik dalam konteks jiwa atau tazkiyah ataupun nafas tadi, dan juga dalam konteks fisik agar fisik kita sehat. Maka subhanallah, jadi apa yang diasyarkan oleh Allah memang benar-benar sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam konteks penyucian diri atau penyucian jiwa, karena memang kita itu manusia dengan 2 dimensi, yaitu dimensi fisikis atau jiwa, dan yang kedua dimensi fisik. Jadi 2 dimensi ini harus selalu mendapatkan asupan gizi. Maka ketika kita hanya mengedepankan atau memprioritaskan jiwa saja, maka badannya akan bermasalah. Begitu pun sebaliknya, ketika kita memprioritaskan badan, maka jiwa akan bermasalah. Maka dua-duanya ini harus mendapatkan asupan dan prioritas yang sama. Begitulah nilai-nilai syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bermanfaat bagi kita untuk 2 dimensi tadi, baik dimensi jiwa dan dimensi fisik. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, semoga bermanfaat, dan akhirnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ternyata tujuan disyariatkan puasa besar sekali. Sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Zuhri tadi, bahwa tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa dalam rangka membersihkan jiwa dan membersihkan badan. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Tadi di ayat yang disampaikan tadi bahwa ternyata puasa ini sudah ada sejak umat terdahulu. Ini apa hikmahnya ini Ustaz? Artinya begini, disyariatkan puasa itu kepada umat terdahulu, meskipun tentunya caranya berbeda ya. Itu sebenarnya mau menginformasikan kepada kita bahwa puasa ini bukan sesuatu yang baru ya, dalam artian kita umat manusia, umat Nabi Muhammad, kalau dibandingkan dengan umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu dari segala aspek itu kita kalah. Fisiknya kalah, umurnya juga kalah, dan lain sebagainya. Namun untuk itu bukan berarti kita yang mungkin secara fisik lebih kecil, umur lebih pendek dan lain sebagainya, tidak bisa melakukan itu. Maka kemudian mereka umat-umat terdahulu itu mempunyai umur yang panjang. Kalau tidak salah ada seorang pertanyaan sahabat itu, mengapa umur para nabi ya Rasulullah ini panjang-panjang? Bagaimana kita bisa mengejar mereka? Maka kemudian disyariatkan kita puasa, dan di antara puasa itu ada namanya Lailatul Qadar. Jadi untuk mengejar amal sesuai dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ada yang sampai 1900, mungkin kita tidak bisa terkejar ya. Tapi kemudian disyariatkanlah ibadah puasa ini kepada kita juga, dan di dalamnya itu ada
Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Jadi kalau dihitung 1000 bulan itu berapa itu? Nah, maka dengan adanya Lailatul Qadar ini dalam ibadah puasa atau dalam bulan puasa, kita bisa menyamai apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu meskipun dengan umur yang mungkin karena sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa umru ummati itu baina sittin wa sab'in. Jadi kata Rasul itu umur umatku itu antara 60 dan 70. Jadi antara itu. Maka kemudian tidak mungkin untuk mengejar amal-amal umat-umat terdahulu. Tapi kemudian itu tadi, jadi ada malam Lailatul Qadar di mana pahalanya kalau kita bisa mencapai pahala itu pada malam Lailatul Qadar maka akan sama dengan 1000 bulan. Nah, jadi 1000 bulan itu bahkan bisa melebihi umat-umat terdahulu. Jadi itu beberapa rahasia mengapa puasa itu disyariatkan kepada umat terdahulu tapi juga pada umat Nabi Muhammad. Saya kira itu. Baik. Terakhir Ustadz menyinggung berkenaan dengan Lailatul Qadar. Nampaknya seru untuk dibahas, tapi itu mungkin materi kita lain kali Ustadz, Lailatul Qadar. Terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, apa nih tips untuk melaksanakan puasa di bulan ini, di tahun ini supaya kita tetap sehat, bugar dan puasanya lancar sampai 30 hari ke depan. Silakan Ustadz. Jadi setiap orang tentunya punya tips masing-masing ya. Tentunya dengan banyak membaca referensi seperti apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau saya sendiri tentunya yang pertama kita harus ada jadwal ya. Yang pertama berapa kali target kita khatam Al-Quran. Contoh kalau seumpamanya kita hanya khatam 1 kali khatam, berarti setiap hari kita baca 1 juz. Tapi kalau targetnya kita dalam bulan ini khatam 2 juz, berarti 1 hari 2 juz. Begitu selanjutnya ya. Kalau ingin 3 kali berarti 3 juz dalam 1 hari dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prioritas peningkatan amal, terutama dalam sholat ya. Contohnya sholat wajib, begitu juga dengan rawatib, tidak boleh bolong semuanya. Jadi itu yang saya targetkan ya. Jadi tidak boleh bolong. Jadi sholat wajib dari subuh sampai isya semua berjamaah di masjid. Karena saya laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin boleh di rumah ya. Begitu juga tidak lupa untuk rawatibnya. Rawatib muakkad ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi semuanya 12. Itu rawatib yang muakkad. Dan termasuk yang ketiga, ini sebenarnya amal-amal yang tidak boleh lepas ya. Adalah jangan sampai ketinggalan qiyam dalam artian apakah tarawih, apakah nanti dilanjutkan dengan tahajud dan sebagainya. Itu tiga aspek ya yang kalau saya prioritaskan. Kemudian untuk menjaga agar kita tetap sehat, ya mungkin aktivitas yang selama ini berkaitan lebih banyak ke menguras tenaga dan itu dikurangi dan sebagainya. Kemudian jangan tidur terlalu malam dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan kita dalam melakukan ibadah puasa pada tahun ini benar-benar full dan dalam keadaan sehat, selamat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi ya teman-teman tips dari beliau. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan untuk diri teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, khususnya supaya kita berharap Ramadan kita ini berjalan dengan lancar dan pada saatnya nanti kita sampai kepada Idul Fitri.
Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.